Dan diagonal jajaran genjang inilah yang akan menjadikan hasil penjumlahan atau resultan dari A ditambah B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Pendidikan Pembelajaran Matematika, channel Nur Evi Maisuri. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian subscribe, berarti kalian mendukung channel pendidikan di Indonesia ini. Like, share ke teman-teman kalian, dan komen apabila ada materi dan soal yang kalian belum pahami. Pada video ini, saya akan melanjutkan video-video sebelumnya, yaitu tentang vektor. Dan di video ini, kita akan membahas tentang operasi pada vektor. Operasi pada vektor ada 4 macam, yaitu operasi penjumlahan vektor, operasi pengurangan vektor, operasi perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian skalar 2 vektor. Pada video ini, yang pertama saya akan bahas satu persatu, dikhususkan pada poin pertama, yaitu penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Ada 4 metode yang akan kita bahas di sini tentang penjumlahan vektor, yaitu metode segitiga, metode jajaran genjang, metode poligon, dan penjumlahan vektor secara aljabar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode segitiga. Pada metode segitiga, kita perhatikan ini ada sebuah vektor A, dan ini adalah vektor B. Vektor hasil ya, atau resultan dari penjumlahan dua vektor, misalnya seperti ini, A ditambah B itu, yaitu diperoleh dengan menempatkan titik awal B, vektor B, ke titik ujung vektor A. Ya, saya ulang, untuk memperoleh resultan A tambah B ini, vektor A tambah vektor B, dengan menempatkan titik awal vektor A ke titik ujung vektor B, ya. Jadinya seperti ini. Kita lihat ini vektor A. Nah, vektor B ini titik awalnya ditempatkan di titik ujung vektor A, ya, seperti ini. Nah, inilah hasil dari resultannya, ya. Berarti ini adalah A ditambah B. Oke, jadi resultan dari A ditambah B itu mempunyai titik awal yaitu di vektor titik awal A, dan mempunyai ujung di vektor B, di titik ujung vektor B, ya. Saya ulangi, jadi garis resultannya itu berada pada titik awal vektor A, ini adalah titik awalnya resultannya. Lalu titik ujung vektor B ini adalah titik ujung resultannya. Ini lihat yang garis merah ya. Nih. Oke, ini adalah metode segitiganya. Yang kedua adalah metode jajaran genjang. Nah, kita perhatikan di sini ada vektor A, dan ini adalah vektor B. Nah, untuk membuat resultan dari metode jajaran genjang ini, kita peroleh dengan menempatkan titik awal vektor B pada titik awal vektor A, ya. Jadi titik awal vektor A, ini kan titik awalnya di sini ya, titik awal vektor A. Lalu kita tempatkan titik awal vektor B. Nih, ini vektor B. Nah, titik awalnya kita hubungkan ke titik awal vektor A. Nah, setelah itu kita buat garis yang sejajar dengan vektor B.
seperti ini. Lalu kita buat juga garis yang sejajar dengan vektor A. Sehingga terbentuklah sebuah jajaran genjang, dan diagonal jajaran genjang inilah yang akan menjadikan hasil penjumlahan atau resultan dari A ditambah B. Yang ketiga adalah metode poligon. Dalam metode poligon ini, untuk menjumlahkan lebih dari 2 vektor dapat digunakan metode poligon. Dan metode ini merupakan pengembangan dari metode segitiga. Ya, kita perhatikan gambar berikut ini, misalnya vektor A ini, lalu vektor B arahnya ke bawah, vektor C ini datar ya, sini vektor C, dan vektor D itu arahnya ke bawah. Nah, kita akan menghubungkan satu persatu vektor nanti akan berbentuk apa. Oke, kita hubungkan. Pertama, vektor A kita hubungkan, arahnya seperti yang dilihat di gambar. Lalu vektor B kita hubungkan dari vektor A, kita sambung ke vektor B, lalu vektor C ke arah sana ya, ke arah sana, vektor C, dan vektor D itu arahnya ke bawah, nah ini arahnya vektor D, ini vektor D, ini vektor D. Ini vektor D ya. Maka nanti resultannya adalah yang garis biru ini. Ini adalah resultan dari A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, jadi metode poligon ini adalah pengembangan dari metode segitiga ya. Seperti ini gambarnya. Terakhir yaitu penjumlahan vektor secara aljabar. Ya, pada penjumlahan vektor secara aljabar ini dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen-komponen yang seletak, ya, seperti menjumlahkan matriks kolom. Ya, misalnya gini, seperti misalnya jika vektor A itu bentuknya A1 dan A2 ya. Nah, seperti ini. Dan vektor B itu bentuknya seperti B1, B2, seperti ini ya. Maka, bila dijumlahkan vektor A ditambah vektor B, kita seperti menjumlahkan sebuah matriks. Yaitu barisnya yang pertama, kolom pertama dengan baris vektor B baris pertama, kolom pertama juga ya. A2 ditambah B2, seperti ini untuk penjumlahan vektor secara aljabar. Ya, bisa juga bentuknya seperti ini. Misalnya bentuknya jika A1, A2 dan B1, B2, maka A ditambah B itu bisa bentuknya seperti ini. A1 ditambah B1 A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Nanti bentuknya memanjang seperti ini ya. Ini adalah penjumlahan vektor secara aljabar. Nanti kita lihat contoh soalnya. Baik, akan saya buat contoh soalnya ya. Contoh soal vektor penjumlahan vektor secara aljabar. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu misalnya jika vektor A adalah 1,6 dan vektor B itu adalah 7,3. Maka vektor A ditambah vektor B itu
berapa ya. Kita tinggal jumlah, boleh kalian secara matriks ya, atau boleh dijajarkan. Berarti 1 ditambah 7, dengan 6 ditambah 3. Boleh seperti ini hasilnya. Ini A ditambah B sama dengan seperti itu. Berarti hasilnya adalah 8,9 ya. Atau boleh dengan cara di seperti matriks boleh. Lalu yang kedua, ini yang A ya, contoh soal 1 yang bagian A, terus yang bagian B diketahui, berarti vektor A sama dengan 3, 4, vektor B sama dengan 2, 5, maka yang ditanya adalah vektor A ditambah vektor B. Berarti 3, 4 ditambah 2, 5. Hasilnya adalah 5, 9 ya, karena dijumlah. Ini contoh soal yang pertama untuk penjumlahan vektor. Sekarang contoh selanjutnya adalah kita gambar. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan hasil penjumlahan. Tentukan hasil penjumlahan vektor A tambah vektor B tambah vektor C jika diketahui. Nah, ini adalah bentuk gambar. Ya. Vektor A itu ke arah atas, vektor B ke sana, dan vektor C ke bawah. Nah, maka di sini hasil penjumlahannya adalah hasil penjumlahan adalah, akan kita gambar di sini vektor A. Vektor A itu ke arah atas. Ini vektor A. Vektor B-nya ke arah sana. Vektor B. Dan vektor C-nya ke bawah ya. Vektor C ini. Ini vektor C. Maka resultan dari A ditambah B tambah C adalah yang ini resultannya nih. Ini adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Ini adalah resultannya dan hasil penjumlahannya. Demikianlah penjelasan materi dan contoh soal tentang vektor secara geometri yang dikhususkan pada penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan vektor ini terdapat beberapa metode, yaitu metode segitiga, metode jajaran genjang, metode poligon, dan penjumlahan vektor secara aljabar. Untuk lebih jelasnya nanti dalam video selanjutnya saya akan lebih khusus lagi membahas tentang soal-soal yang sering keluar di UTBK atau SBMPTN SIMAK UI tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian subscribe, karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian berarti mendukung pendidikan di Indonesia. Dan like, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan komen apabila ada materi atau soal yang belum kalian pahami, silakan kalian tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.